Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alifiana Sparamadeni dengan NIM 2301025091 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video praktikum sederhana yaitu gaya dan pesawat sederhana, yaitu TUAS. Untuk memenuhi tugas UTS konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Martin MPD. Isi praktikum yaitu yang pertama ada landasan teori, 2 tujuan praktikum, 3 alat dan bahan praktikum, 4 prosedur praktikum, 5 hasil praktikum, 6 kesimpulan. Landasan teori gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Contohnya delman dapat bergerak karena adanya gaya. Kamu tidak dapat melihat wujud gaya, tetapi kamu bisa melihat sumber dan pengaruh gaya. Contoh sumber gaya yaitu kuda, mesin, dan manusia. Contoh pengaruh gaya, benda diam menjadi bergerak. Contoh implikasi pada kehidupan sehari-hari yaitu orang sedang membuka pintu. Yang kedua yaitu landasan teori pesawat sederhana. Pesawat adalah setiap alat yang dapat mengubah besar, arah, atau cara pemakaian gaya untuk memperoleh suatu keuntungan. Jadi, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, contoh jenis pesawat yaitu ada tuas, bidang miring, katrol, roda. Tuas pada umumnya menggunakan barang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Nah, terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda, yaitu ada titik beban, titik tumpu, dan kuasa. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menyimpulkan bahwa tuas dapat mempermudah mengangkat suatu benda. Alat dan bahan untuk membuat praktikum yaitu yang pertama ada penggaris, koin, yang ketiga lem kertas atau penghapus sebagai titik tumpu. Prosedur praktikum. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Pasang titik tumpu sebagai tumpuan. 3. Letakkan penggaris di atas titik tumpu secara horizontal. 4. Letakkan beban dan kuasa di kanan dan di kiri penggaris. 5. Amati dan catat titik tumpu yang seimbang. Pertama, kalian mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, di kiri ada beban dan di kanan kuasa. Nah, titik tumpunya berada di titik 15 cm. Ambil koin 5 untuk bebannya. 5 koin. Ya. Nah, agar seimbang maka diberilah kuasa 5 koin juga agar seimbang. Lalu kita taruh kedua-duanya. Kita taruh ke beban 5 koin. Lalu kita taruh juga kuasa 5 koin. Nah, jadinya seimbang. Nah, percobaan kedua yaitu titik tumpu mendekati beban. Sejauh 8 cm. Dan titik tumpu menjauhi kuasa sejauh 22 cm. Nah, jarak titik beban ke titik tumpu yaitu 8 cm. Jarak titik tumpu ke kuasa 22 cm.
Nah, kita kasih 8 koin untuk ke titik beban. Kita kasih 8 koin ke titik beban. Lalu agar seimbang kuasa, kita kasih 2 koin. Nah, jadinya seimbang. Lalu dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak kuasa dari titik tumpu, maka gaya kuasa yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, lalu percobaan ketiga yaitu titik tumpu mendekati kuasa sejauh 8 cm. Lalu titik tumpu menjauhi beban sejauh 22 cm. Lalu berilah beban sebanyak 2 koin. Nah, agar seimbang, maka kuasa diberi 8 koin. Baru seimbang. Jadi kesimpulannya yaitu jika jarak kuasa ke titik tumpu dekat, maka gaya kuasa yang diberikan semakin besar pula. Nah, lebih jelasnya yaitu beban ke titik tumpu yaitu 22 cm, titik tumpu ke kuasa 8 cm. Dari percobaan di atas ditemukan fakta bahwa semakin panjang jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, maka semakin sedikit tenaga yang digunakan. Nah, sebaliknya, semakin pendek jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, maka semakin besar tenaga yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa panjang jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu berbanding terbalik dengan besar tenaga yang digunakan. Kesimpulannya yaitu pertama, semakin jauh jarak kuasa dari titik tumpu, maka gaya kuasa yang dibutuhkan semakin kecil. Yang kedua, jika jarak kuasa ke titik tumpu dekat, maka gaya kuasa yang dibutuhkan semakin besar pula. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya ini terjadi apabila dua benda atau bidang sedang bersentuhan. Tujuan praktikum ini yaitu dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa dua buah benda yang bersentuhan akan menimbulkan gaya gesek. Nah, pertama-tama kalian bisa siapkan bahan-bahannya. Jika sudah disiapkan, maka klip 2 buah potongan kardus yang besar. Yang satu klip menggunakan kertas minyak. Nah, jika sudah satu potongan kardus yang besar tadi, klip menggunakan amplas. Nah, jika sudah keduanya seperti itu. Nah, jika sudah 2 buah potongan kardus kecil itu diukur menjadi 2 cm, lalu diberi tanda untuk ujung pemakaian. Ini praktikumnya. Nah, dari video di atas kita tahu bahwa kardus yang dilapisi permukaannya kasar atau amplas, koin akan berjatuhan lebih lambat karena adanya gaya gesekan, maka gaya gesekan yang dibutuhkan besar. 2. Kardus yang dilapisi permukaannya licin, kertas minyak, koin akan berjatuhan lebih cepat karena gaya gesekan diberikan lebih
kecil dibandingkan permukaan yang kasar. Kesimpulannya yaitu, semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Nah, ini contoh jenis tuas golongan pertama. Yang pertama yaitu ada kuasa, titik tumpu, dan beban. Nah, manfaat dari gunting yaitu dapat membantu kita untuk memotong dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita memotong bagian kertas yang ada pada di gambar. Nah, video tersebut yaitu bahwa yang digunting adalah beban. Nah, lalu kita membandingkan beban yaitu kertas dilipat-lipat, apakah gaya kuasa yang dibutuhkan lebih besar atau lebih kecil. Nah, video tersebut membuktikan bahwa jika semakin banyak beban, maka gaya kuasa yang dikeluarkan maka semakin banyak. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu jika beban yang dikeluarkan lebih besar, maka semakin besar gaya kuasa yang dikeluarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.